Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7, 8 dan 9 berkata demikian. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Proyek Ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam proyek ilahi ini akan dikerjakan satu pembangunan rohani kepada jiwa-jiwa. Akan dikerjakan suatu landasan baru untuk rohani bagi jiwa-jiwa yang Allah tetapkan. Nah, saya mau bawa saudara melihat ada 4 poin yang mau saya share yang berhubungan dengan proyek ilahi ini. Yang pertama, pemimpin proyeknya adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang punya ide untuk proyek ini, Allah yang mau membangun proyek ini, dan Allah adalah pemimpin proyek ini. Tapi yang kedua, Allah mau bermitra dengan manusia dalam proyek ini. Tapi mitranya tidak sembarangan. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, kalau 1 Korintus 3 ayat 6, kita naik satu langkah dari ayat 7. Di situ dibilang, aku menanam, ini Paulus ngomong, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ini bicara tentang jiwa yang mereka layani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi mitra yang Allah pilih untuk proyek ilahi itu adalah orang-orang pilihan. Sama dengan kalau saudara punya proyek di bumi, orang-orang yang ikut membangun dalam proyek itu harus orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa bekerja sama dengan yang punya proyek itu. Dan Allah yang sama, dia memilih golongan Paulus untuk menanam, untuk memulai proyek itu, untuk melakukan proyek dasar terhadap pembangunan rumah rohani. Tapi yang kedua, dia juga memakai Apolos untuk menyiram di mana Paulus sudah membangun jiwa-jiwa itu untuk terus melengkapi mereka dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi yang pertama pimpronya adalah Allah. Yang kedua mitranya adalah 2 golongan Paulus yang meletakkan dasar, yang memberikan terobosan untuk satu pembangunan rohani. Tapi yang ketiga yang meneruskan pembangunan itu dan memelihara pembangunan rohani itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi golongan Paulus dan golongan Apolos ini adalah mitra kerjanya Allah, tim kerjanya Allah. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9a berkata, Paulus bilang, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Teamwork, mitra kerja. Jadi dalam pembangunan rohani Allah mau ada orang-orang yang mau bermitra dengan dia. Gak bisa melakukannya sendiri. Tapi yang ketiga saudara. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 3 bilang begini. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi status yang menanam dan yang menyiram, status 2 golongan yang bermitra dengan Allah, bagi Allah sama. Dan mereka masing-masing diberi upah. Jadi proyek ilahi ini juga ada upah yang Tuhan sediakan. Ada bagian yang mereka dapatkan dari pembangunan proyek ilahi ini. Dan ini yang mau Tuhan berikan buat saudara dan saya, bahwa
Setiap proyek ilahi, proyek rohani yang Allah percayakan bagi saudara dan saya di ladang-ladang pelayanan bagi jiwa-jiwa, sesungguhnya Allah bertanggung jawab untuk memberikan upah bagi setiap kita sesuai dengan pekerjaan kita. Mau kita bekerja seperti Paulus, golongan Paulus, atau golongan Apolos, Tuhan bilang sama. Tapi setiap kita akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ada pimpinan proyeknya, ada mitranya, dan ada juga upahnya. Tapi yang keempat, yang terakhir saudara, ini yang paling menentukan. Jadi ketika Allah membayar upah, memberikan upah bagi mitranya, gak boleh ada yang komplain. Karena kita lihat kembali dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7 di sana berkata, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Ini Paulus sedang menegaskan yang golongan Paulus yang menanam, golongan Apolos yang menyiram itu bukan yang penting banget. Tetapi yang penting melainkan adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Yang lebih penting adalah sang pimpinan proyek itu. Yang lebih penting adalah yang memiliki ide proyek ilahi tadi. Karena dia terakhir akan memberi pertumbuhan bagi proyek itu. Karena dia akan memberikan progres perkembangan yang dahsyat bagi pembangunan rohani yang kita bangun di muka bumi ini. Sehingga Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa dia bukan saja adalah pimpinan proyeknya, tapi dia juga yang akan membuat pembangunan rohani yang kita kerjakan itu akan mengalami progres, akan mengalami peningkatan, akan mengalami pengembangan di muka bumi ini. Mari saudara, kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah tim kerjanya Tuhan. Semua ladang pelayanan yang Allah percayakan bagi saudara dan saya, di mana saja, di dalam bentuk apa saja, ingat itu adalah proyek ilahi. Dan Allah adalah pimpinan proyeknya. Allah yang memberikan upah. Allah yang menentukan ladang proyek itu. Allah yang menentukan model bangunan rohaninya. Dan Allah juga yang memberikan pertumbuhan bagi pembangunan itu. Bahkan Allah sendiri yang memberikan upah bagi setiap orang yang bermitra dengan Allah dalam proyek ilahi itu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi mitra dalam proyek ilahinya di muka bumi ini. Amin.